wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali ya, melanjutkan materi yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Pancasila merupakan dasar negara kita. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita diharapkan mampu untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila yang kedua. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sila yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Jadi, ayo kita pelajari bersama materi penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah dan shalawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini Ustadz ingin mengulang kembali tentang Pancasila beserta dengan lambangnya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan nilai Pancasila sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ustadz menyiapkan 4 contoh ya. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Di sini Ustadz menampilkan contoh suatu daerah yang terendam banjir, tetapi mereka masih bersemangat, masih melakukan upacara bendera dengan tertib. Contoh yang kedua adalah mencintai dan bangga dengan produk dalam negeri. Gambar ini menunjukkan banyak sekali orang yang sedang menenun atau membatik sebuah kain ya, karena batik ini merupakan salah satu ciri khas dari negara kita, dan pengerjaan batik ini dilakukan oleh masyarakat lokal Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita diharapkan bangga untuk menggunakan baju batik. Contoh yang ketiga adalah bermain bersama teman dengan rukun. Dan contoh yang keempat adalah melestarikan budaya daerah. Kita ketahui bersama bahwasanya negara kita ini banyak sekali memiliki keanekaragaman budaya setiap daerah yang ada di Indonesia ya. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai warga negara yang baik diharapkan mampu untuk melestarikan budaya daerah Indonesia ini. Terus pengalaman nilai Pancasila sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama Ustadz tampilkan di sini adalah menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat. Hal ini terjadi ketika dalam suatu kelompok melakukan diskusi atau musyawarah ya. Kemarin ya Ustadz meminta kalian untuk berdiskusi. Nah, ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, kalian harus menghargai pendapat teman tersebut ya. Kemudian contoh yang kedua adalah diskusi kelompok dan menerima hasil diskusi dengan lapang dada. Ketika dalam diskusi kelompok, mayoritas dari teman-teman satu kelompok ini memutuskan satu keputusan, dan ada satu anak yang tidak setuju, dia harus menerima hasil kesepakatan dari kelompok ini, begitu ya. Kemudian pengamalan nilai Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama wailul lil mutaffifin. Maksudnya adalah tidak berbuat curang terhadap orang lain.
Allah menjelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Nah, ini ternyata sama seperti yang ada di Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila yang kelima. Kemudian yang kedua adalah rajin menabung dan tidak boros. Jadi meskipun di pandemi saat ini ya, kalian diharapkan tetap rajin menabung dan hidupnya juga tidak boleh boros. Kemudian yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Ketika kamu memiliki teman yang memiliki karya, baik itu hasil kerajinan tangan atau yang lainnya, apapun hasilnya, kalian harus bisa menghargai hasil karya teman kalian tersebut. Begitu. Kemudian contoh yang keempat, gotong royong membersihkan kelas. Biasanya ini kita lakukan ketika di hari Jumat atau Jumat bersih ketika di sekolah ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan gotong royong bersama teman-teman untuk membersihkan kelas. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian semuanya, yaitu berdiskusi. Yang pertama, diskusikan dengan orang tua atau kerabat di rumah contoh sikap pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima ketika beraktivitas di dalam rumah ya. Kemudian yang kedua, tiap pengamalan sila tersebut tuliskan 3 contoh dalam sebuah tabel. Yang ketiga, jawaban difoto dan upload di Classroom yang tersedia. Jadi tugas ini sama persis ketika Ustadz meminta kalian untuk menampilkan contoh pengamalan nilai Pancasila yang pertama dan yang kedua. Begitu ya. Oke, teman-teman, begitu ya. Jika nanti ada yang kurang dipahami bisa langsung menghubungi Ustadz. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.